pertama, dalam judul pertama ini, yang paling penting bagi kita itu adalah pertama, kita beri dulu angket kepada keseluruhan siswa ini. Angket self efficacy ya. Dari angket self efficacy ini, kita bisa memilah atau mengkategori siapa yang siswa dengan keyakinan tinggi, keyakinan sedang, dan keyakinan rendah. Nah, boleh jadi juga ternyata skor yang mereka peroleh dari angket itu tidak terlalu berbeda jauh antara skor siswa berkeyakinan tinggi dengan skor siswa berkeyakinan sedang atau sedang dengan rendah. Maka boleh jadi kita tidak mengambil tinggi sedang rendah, tapi kita hanya mengambil tinggi dan rendah saja. Itu catatan pertama untuk mengambil subjek. Jadi mengambil subjek mestinya kita tidak memberi tes dulu. Meskipun boleh saja memberi tes, misalnya gini, Tes, tes. Jaringan tes. Aman, bagus. Dia tidak kedengaran suara Pak Dokter. Tidak, pingnya Bapak tinggi sekali. Mungkin terlempar. Bukan? Bukan, Pak Karyanto. Pak Karyanto, hujan di Kendari kah? Hujan. Tadi sedikit sekali, udah jatuh satu tetes mungkin. Tempat hujan. Karena kenapa ini sementara hujan ini mau hujan? Oh, Habis alasan mulai kok tidak datang. hujan tadi di sekolah. Hah? Alasan mulai kok tidak datang. Tetap datang tuh. Pertemuan Oh. pertama itu wajib. Kok singgung orang di Muna itu. Muna apa? Oh iya, ITC. ITC. Mau diangkat alat tuh? Sama teman-temanmu. Sampai di kampus itu lagi bermasalah jaringan. Iya, dia terlempar lagi, Pak Dokter. Kayak DJ langsung udah pura-pura mencatat. Padahal tadi tuh pas udah tidur. Tidak beneran, sama si mengajar saya. Sama si mengajar, makanya saya kasih mati. Seng tidur Saya tadi kira- waktu pertemuan pertama saya- saat Saya dari tadi saya... Wih, ada yang Pak Dokter. Halo Pak Dokter, jangan karena jaringan. mati lampu lantas kita lanjut ya. Bukan jaringan, di tempat saya sekarang mati lampu ya. Oh iya Pak. Di Muna juga, Di, Pak. di tempatku menyala. Tadi Muna juga mati lampu, nggak apa-apa mati lampu. Yang penting HP-nya tidak lembek dan jaringannya ada ya. 37%. Wih, sama dengan saya Kak Dijal. Alhamdulillah. Sama-sama Wah. kita 37. Betulan. Ya. Jadi kita Jodoh. kembali ke judul kita ya. Misalnya judul keempat, analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal terlihat ditinjau dari kemampuan matematika. Kemampuan matematik. Nah, kita bahas judul keempat saja ya. Jadi, kalau judul keempat yang kita jadikan rujukan, pertama tentu saja kita perlu mengetahui kemampuan matematik siswa itu ya. Apakah kemampuan mereka tinggi, sedang, atau rendah ya. Sama juga misalnya judul nomor 1,
kita perlu cek dulu self efficacy-nya gitu dengan menggunakan angket. Sama juga judul nomor 2, kita beri angket dulu mereka tentang disposisi matematis. Tentu beda dengan judul ketiga ya. Judul ketiga secara umum tidak perlu mereka kita beri angket untuk mereka pilih apakah gendermu seperti apa ya. Karena kita langsung bisa membedakan ya, karakteristik mereka itu ke laki-lakian atau ke feminis. Setelah tahu misalnya di nomor 1 ya, setelah kita tahu spesifikasinya, keinginan mereka, baru kemudian kita bagi tadi itu ya, kita bagi 3, tinggi, sedang, rendah. Dari tinggi, sedang, rendah ini, kemudian tadi ada penjelasan di awal saya bahwa mengambil subjek penelitian itu boleh jadi melalui pertimbangan staff atau melalui pertimbangan guru. Jadi subjek di sini karena yang kita teliti adalah objeknya adalah kesalahan siswa, ya, maka tentu saja narasumbernya ya, sumber informasi utamanya adalah siswa ya. Tapi tadi kan dalam penentuan sampel subjek itu ada namanya informan pembuka jalan gitu ya. Informan pembuka jalan ini boleh jadi guru. Jadi setelah kita beri mereka angket dan angket itu kita beri skor sehingga kita menentukan siswa yang efikasinya tinggi, sedang, rendah berapa orang, dari berapa orang ini kita minta tanggapan dari wali kelasnya atau dari guru matematiknya. Jadi pertimbangan ya, kemampuan berbicaranya atau berkomunikasinya bagus, kemampuan berbahasanya bagus. Jadi dari masing-masing apakah efikasi tinggi, sedang, dan rendah, ditambah syarat bahwa yang menjadi subjek adalah di samping dia efikasi tinggi, sedang, atau rendah juga mampu berkomunikasi secara lancar. Dan syarat berikutnya adalah yang bersangkutan mau diwawancarai. Jangan sampai sudah kalian menentukan subjek, gurunya juga sudah memberi pertimbangan siapa subjeknya, tetapi kemudian ternyata anak yang bersangkutan tidak mau. Nah, tentu kalau tidak mau nggak bisa. Oleh karena itu, mahasiswa-mahasiswa yang pernah mempraktekkan bagaimana menganalisis ini, mereka kadang-kala membawa siswanya itu dirayu dulu gitu, makan bakso kah, apakah bincang-bincang kah, bertamu ke orang tuanya kah, tapi tidak melamar ya. Kang, hati-hati dong, jangan sampai saya pilih nih anak ini saya jadikan sampel, saya harus ke rumahnya dulu nih, woi orang tuanya langsung senang gitu. Padahal mau diwawancarai aja, bukan mau dilamar ya. Iya, Pak. Maka dekati anak itu, selami apa keinginan anak itu, kemudian jadikan dia subjek untuk diwawancarai. Terus apa isi wawancaranya? Isi wawancaranya adalah pekerja mereka. Pekerja mereka gitu. Kalau kita analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, maka sebelumnya kita sudah tahu ini hasil pekerjaan mereka. Maka di sini nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara mengembangkan instrumen. Nah, di sini kita hanya fokus dulu ke menentukan subjek ya. Jadi di nomor 1 cara menentukan subjeknya adalah Ana diberi angket dulu, kemudian dari angket ini kita pilih mungkin beberapa, tiga kategori, tinggi, sedang, rendah. Bisa masing-masing diambil satu sehingga subjeknya ada 3 ya.
Bisa juga masing-masing diambil dua sehingga subjeknya menjadi enam. Enam itu boleh jadi satu laki satu perempuan, ya. Di efikasi tinggi satu laki satu perempuan, efikasi sedang satu laki satu perempuan, satu efikasi rendah juga satu laki satu perempuan. Atau boleh juga mengambil empat saja, misalnya efikasinya dibagi dua saja, di atas rata-rata dan di bawah rata-rata, di bawah rata. Jadi masing-masing dua. Ya, rata-rata ke atas dua orang laki perempuan, di bawah rata-rata dua orang juga laki perempuan. Atau boleh jadi dua saja, satu orang yang rata-rata ke atas, satu orang yang rata-rata ke bawah. Ya, tadi dijelaskan bahwa subjek itu tidak mesti banyak. Dalam penelitian kualitatif, semakin banyak subjek semakin bermasalah. Bahkan subjek yang banyak itu menjadikan penelitian kita menjadi kabur dari makna, ya. Karena inti penelitian kualitatif adalah bagaimana memaknai hasil, ya. Memaknai proses sehingga kita dapatkan hasil. Oke, tadi di judul nomor 1 itu ya. Jadi subjeknya bisa dua orang, bisa tiga orang, bisa empat orang, bisa enam orang. Sangat tergantung kepada di sebelumnya yang saya jelaskan bahwa menentukan subjek itu kita yang sudah menentukan dari awal berapa orang. Sama juga misalnya nomor 2, ya, disposisi matematis, ya. Sama juga nomor 3. Nomor 3 tentu saja di sini karena ini kita bicara kemampuan berkomunikasi matematis siswa ditinjau dari gender, maka boleh jadi hanya dua orang. Atau kalau tidak juga di nomor 2 juga bisa 4 atau bisa 6. Misalnya, yang kalau tadi nomor 1 2 mengambil sampelnya, mengambil subjeknya berdasarkan angket. Kalau di nomor 3 mengambil subjeknya berdasarkan kemampuannya, kemampuan komunikasi matematisnya. Jadi anak-anak diberikan tes komunikasi matematis, kemudian dicek siapa yang komunikasi matematiknya tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian dari siapa yang tinggi dan rendah itu masing-masing diambil dua orang. Satu lagi, satu perempuan misalnya. Boleh jadi seperti itu. Sama juga nomor 4, ya. Dari data kemampuan matematik siswa, kemudian mereka diberikan tes, cerita, kemudian kita cek kesalahannya. Tentu di nomor 4 ini ada variasi tambahan, ya. Misalnya, seperti yang tadi yang di Karyanto jelaskan bahwa siapa yang paling banyak kesalahannya. Boleh jadi seperti itu. Jadi, nanti di materi bagaimana cara kita memilih subjek dan bagaimana cara kita menganalisis data akan lebih diperjelas tentang ini, ya. Bagaimana mengolah data yang kita peroleh itu, bagaimana cara mengumpulkan datanya dan menganalisis datanya, gitu, ya. Dengan nomor 4 ini bisa jadi pertama kita ambil dulu data kemampuan matematiknya, baru kemudian kita tes mereka-mereka itu dengan soal cerita, baru diwawancarai. Boleh juga semua siswa di kelas itu dites, kemudian dipilih yang mana yang kemampuan matematik tinggi, sedang, rendah, baru kemudian diwawancarai. Boleh juga di nomor 4 itu subjeknya tidak ditinjau dari kemampuan matematik, tapi betul-betul kita hanya menganalisis ini. Kita cek kesalahan siswa dalam menyelesaikan cerita itu, misalnya kita variasi kesalahan mereka dalam hal apa? Apakah memahami masalah, merencanakan masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah, atau meninjau kembali proses penyelesaian masalahnya. Banyak kasus yang bisa dibuat dari sini.
Nanti akan kita bahas lebih detail tentang itu ya, ketika nanti kita masuk di analisis data dan pengembangan instrumennya. Nah, kemudian saya ingatkan kembali judul tesis itu maksimal 18 kata tanpa kelas, tanpa sekolah ya. Jadi besok-besok di semester 2 akhir atau semester 3 awal kalian memasukkan judul penelitian, pastikan judulnya tidak mencantumkan seperti ini ya. Kelas 7 SMP Negeri 1 Kendari, misalnya. Nggak boleh ya. Atau misalnya kalian membuat judulnya begini. Siswa kelas 7 SMP tanpa SMP 1 Kendarinya misalnya gitu. Itu juga nggak boleh ya. Atau misalnya judul yang pertama, analisis kelas salah siswa SMP Negeri 1 Kendari. Ini juga nggak boleh. Nama SMP-nya, kelasnya, apalagi gabung dua-duanya, kelasnya dan nama SMP nggak boleh. Yang boleh itu misalnya judul nomor 4 ya, siswa SMP saja boleh ya. Nah itu kalau SMP dalam cerita, boleh itu. Yang ini boleh, nomor 4 ini boleh. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Silakan ya kalau ada yang mau bertanyakan. Eh, jangan pikirkan yang ini ya. Ini sudah lewat ini ya. Mana ada pertanyaan? Ya, saya Pak Dokter. Oke, silakan. Jadi tadi menentukan untuk penelitian kualitatif itu sedikit mungkin begitu ya Pak Dokter? Ya, Putus jaringan tuh yang jelek. Kalau saya tangkap jadi tadi untuk yang jelaskan sampelnya ngambil satu itu kelas, kemudian yang tidak pas. Ya? oke, jelas Pak Dokter. Oke. Jadi tadi kan ada penjelasan dari teman kalian tadi bahwa mengambil satu kelas, kemudian dites. Boleh aja sih di judul nomor 4 boleh aja tuh. Nomor 1 boleh aja. Jadi ambil satu kelas, kemudian dicek kesalahan mereka jenisnya apa. Boleh aja itu ya. Jadi misalnya analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita ditinjau dari sertifikasi boleh aja gitu. Atau tanpa ditinjau dari sertifikasi tapi ditinjau dari objek matematik misalnya. Apa kesalahannya? Kesalahan konsep, kesalahan prinsip, atau kesalahan prosedural atau algoritma. Boleh aja seperti itu. Jadi saja satu kelas, kemudian diperiksa masing-masing. Kelas nomor 1 salahnya apa? Objeknya kah? Apakah kesalahannya memahami masalah? Nomor 2 kesalahannya menyelesaikan masalah kah? Nomor 3 apa? Dan seterusnya gitu. Nanti dilihat misalnya yang paling banyak kesalahannya itu yang diwawancarai misalnya. Boleh saja begitu. Tapi di situ tidak sih ya. Tapi ditinjau dari banyak kesalahannya atau ditinjau dari yang nomor 4 kemampuan matematik. Tentu saja yang diwawancarai akhirnya tidak pada semua anak di kelas itu ya.
karena resiko mewawancarai anak pada seluruh kelas seperti tadi gitu. Boleh jadi si A nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya B, nomor 3 jawabannya C, nomor 4 belum tentu jawabannya A, atau belum tentu jawabannya B, atau belum tentu jawabannya C. Kalaupun ada mendukung jawaban A, itu nggak bisa juga kita membuat kesimpulan apakah A yang benar, karena ada 2 orang dari 4 orang. Tidak, kita tidak bicara persentase di sini. Jadi semakin banyak anak yang diteliti di situ, lantas kemudian jawaban mereka sangat bervariasi, semakin nomor 1 ya. Setelah kalian memilah banyak anak, lantas kemudian kalian menyimpulkan berdasarkan hasil analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, dapat disimpulkan bahwa siswa secara umum salah dalam membuat model matematika misalnya. Pertanyaannya, dari sumber mana kesimpulan itu diperoleh? Dari subjek mana? Subjek 1, 2, 3? Nah itu. Jadi sulit kita menyimpulkan ketika subjek kita terlalu banyak, sehingga karena jawaban mereka akan beragam. Makanya di sini tadi saya jelaskan dari awal kita sudah menentukan sekian saja deh, 3 orang atau 4 orang atau 6 orang saja deh subjeknya. Nanti subjek-subjek itu di samping kita memilih juga atas rekomendasi dari gurunya. Atau boleh saja rekomendasi dari teman-temannya. Misalnya yang ini ya, ini snowball tadi ya. Dari satu orang yang kita teliti, kemudian menurut dia siapa yang seide dengan dia, itu sependapat dengan dia, atau menurut dia temannya itu mampu berkomunikasi bagus. Ya, dari sini boleh. Jadi ini dari orang pertama, dari siswa 1, kemudian dia bilang, Pak, risiko wawancara juga yang sana, dia bisa itu berkomunikasi bagus. Ini kalau misalnya kita wawancara itu berdasarkan kemampuan siswa ya, atau ditinjau dari keyakinan matematik tadi. Dari keyakinan matematik tadi kan boleh jadi tadi kita bagi 3 ya, yang keyakinannya tinggi, sedang, rendah. Dari keyakinan yang tinggi sedang rendah ini kan boleh jadi dari 32 siswa misalnya ada 10 yang keyakinannya tinggi, ada 12 yang keyakinannya sedang, dan ada misalnya 8 orang ya keyakinannya misalnya rendah gitu. Di tinggi sedang rendah itu dari sekian banyak yang tinggi kita temui 1 orang, dari 1 orang itu kita minta kalau dari anak-anak yang keyakinannya tinggi ini menurut kamu siapa yang bisa memberi informasi bagus, berkomunikasi bagus terkait dengan apa yang saya inginkan. Itu snowball ya. Boleh jadi seperti itu. Kalian mengambil subjek perhatiannya. Atau bisa seperti ini ya, yang tadi itu ya. Dari 1 orang mungkin saja dia merekomendasi beberapa orang, sehingga dari beberapa orang itu muncul subjek berikutnya yang mungkin saja yang direkomendasi sama. Tentu kalau yang direkomendasi sama itu akan sangat membantu kita ya. Ada lagi pertanyaan? Saya, Pak. Oke, silakan. Pak, apakah nanti akan ada pembahasan khusus tentang pengembangan atau R&D, atau memang hanya akan membahas tentang kualitatif ini, Pak? Karena saya cukup tertarik di pengembangan. Mata kuliah kita apa? Mata kuliah kita apa?
Dijang, mata kuliah kita apa? Ya, Metode penelitian. Mata kuliah kita apa? metode penelitian. Metodologi Oke, penelitian. di metode penelitian itu ada dua yang dibahas ya, kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau bicara R&D, itu nanti kita kembangkan dalam diskusi ya. Untuk materi khususnya tidak ada. Ya. Nanti kita bahas dalam diskusi tentang R&D ya. Tapi saya menyarankan kepada kalian, penelitian R&D itu tidak cocok untuk mahasiswa S2 karena itu butuh waktu lama. Sementara waktu kalian hanya pas semester ya. Kenapa Yap. waktunya lama? Karena R&D itu setelah dikembangkan ya, setelah dirancang, kemudian divalidasi. Setelah divalidasi, dikoreksi. Setelah dikoreksi, kemudian diuji coba terbatas. Setelah uji coba terbatas, kemudian dikoreksi lagi. Setelah koreksi lagi, kemudian diuji coba luas. Setelah uji coba luas, baru kemudian selesai. Nah, uji coba terbatasnya misalnya semester ini, uji coba luasnya berarti tahun depan. Muhammad. Ya toh, karena materi semester ini kan pada semester berikut, Pak. Ya, materi semester ini diulang pada tahun berikut kan, bukan pada semester berikut. Ya, ya enggak. Jadi kalau materinya diulang, materi semester ini diulang tahun berikut, berarti hanya untuk penelitian saja sudah 2 tahun ya. Ya. Mau selesai cepat, Mau. untuk sulit ya. Jadi saya tidak menyarankan baru boleh kita bahas lebih jauh R&D ya. Itu butuh waktu lama. Oke, begitu DJ? Ya, iya Pak. Oke. Ada lagi? Nanti di sela-sela diskusi nanti saya akan tampilkan desain R&D supaya kita bisa menjelaskan tentang R&D ya. R&D sendiri yang biasa saya lakukan itu ada 10 langkah R&D ya. Dan itu ya lumayan lumayan lah. Jadi yang selama ini dilakukan di S2 senior saya kali ini itu adalah gabungan kualitatif saja atau kuantitatif saja atau paling rumitnya mix gabungan. Setelah di kuantitatif kemudian dikualitatifkan. Itu yang umum digunakannya. R&D-nya hanya dari 10 langkah dimodify menjadi 3 langkah atau 2 langkah saja. Oke, silakan. Ada lagi nggak? Kan? Ayo, banyak bertanya ya supaya keluar semua ini yang ada di otak ini. Asal jangan isi otaknya yang keluar ya. Ayo, silakan. Oke ya. Jadi kembali kepada persoalan ini tadi ya. Coba kita fokus satu judul ya. Kita fokus satu judul nomor 2 lah ya. Atau nomor nomor 3 ya. Jangan nomor 3 lah. Kita ubah lah gini ya. Kita ubah ini aja ya. Coba kita ubah ini. Oke, misalnya ini ya. Misalnya judul penelitiannya ini ya.
Profil kemampuan kita ganti komunikasi matematis siswa. Oke, ditinjau dari disposisi matematis. Oke ya. Profil kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari disposisi matematis. Katakan ini judulnya ya. Nah, subjeknya siapa saja? Subjeknya siapa saja ini kira-kira? Ya tentu saja subjeknya siswa ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Pertimbangan subjeknya apa kira-kira? Boleh jadi satu, pandai bicara. Boleh jadi ya. Boleh, Pak. Boleh jadi misalnya yang pertama pertimbangannya adalah disposisi sedang atau rendah ya. Yang kedua, pandai berkomunikasi ya. Yang ketiga, mau diwawancarai ya. Mau diwawancarai. Kalau tidak mau, wah itu repot itu ya. Tapi jangan paksa nanya orangnya. Nanti dia menuntut. Ya, Pak. Kalau paksa nanya orang menuntut nanti. Kemudian setelah itu, tentu saja berarti langkah penelitiannya berarti yang pertama ya, yang pertama Oke, Pak. yang pertama langkah penelitiannya tentu saja sebar angket ya, angket disposisi matematis ya. Sebar angket disposisi matematis, misalnya satu kelas ya. Satu kelas. Setelah angket disebar, kemudian kategorikan ya. Kategorikan siswa menjadi tinggi, sedang, rendah ya. Kategorikan disposisi matematis siswa ya. Siapa yang disposisi matematika tinggi, siapa yang sedang, siapa yang rendah gitu ya. Setelah itu pilihlah subjek ya, subjek ya. Nah, bagaimana cara memilih subjek? Nah, ini ya. Dari disposisi matematika tinggi rendah tadi, misalnya ambil berapa orang? Apakah 2 orang, 4 orang, atau 6 orang? Ya. Setelah itu, ya, it's- it's- nah, setelah itu apa? Ya, setelah itu kemudian beri tes ya, beri tes kemampuan komunikasi matematis ke subjek ya, bukan ke semua orang ya.
Jadi tes KKM itu tidak untuk ke seluruh kelas. Ke seluruh kelas tadi hanya super angket ya. Jadi tes KKM ke subjek. Nilai yang tadi apakah itu 2 orang, 4 orang, atau 6 orang misalnya. Setelah itu apa? Tentu saja periksa. Setelah itu tentu saja ya periksa lembar jawaban siswa ya. Kemudian terakhir kita wawancarai. Wawancarai subjek sesuai lembar jawaban mereka ya. Inilah langkah penelitian yang kalian lakukan untuk mengemukakan ini ya profil KKM siswa di tinjau dari diskusi matematis ya. Jadi angket dulu ya. Sebar angket, tentukan kategorinya, kemudian pilih subjeknya dengan pertimbangan titik dua. Oke, ini yang bisa kita ini langkah penelitian kualitatif untuk permasalahan ini ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tentu ini belum selesai. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi pada saat nanti kita bahas tentang pengembangan instrumen dan teknik analis data ya. Tentu saja syarat subjek ini, pertimbangan subjek ini bukan hanya ini. Itu banyak pertimbangannya. Ini hanya satu dari sekian banyak pertimbangan yang kalian bisa gunakan ketika melaksanakan penelitian kualitatif. Oke, siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Halo, sudah tidak ada? Atau sudah makin pusing? Tidak, Pak. Oke, ini Kalau juga langkah-langkah ini yang kalian gunakan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ini ya. Mengambil salah satu aspek non kognitif, kemudian mengambil salah satu aspek kognitif, kemudian kalian sebar angketnya, kemudian kalian kasih mereka tes 1 atau 2 nomor aja lah gitu buat dianalisis. Nanti selama perkuliahan kita juga akan membahas sedikit tentang proses berpikir matematik untuk melengkapi materi kalian dari dosen. Dosen kalian siapa dengan Pak Beri?
Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mumpung laptop belum mati nih. Sambil kita bergelaprian nih. Jelas? Jelas tidak ngerti atau jelas ngerti nih? Di sini ada pertimbangan pandai bicara ya. Pandai bicara tidak berarti maju jaya, cerewet. Tidak ya. Pandai bicara sini maksudnya nyambung gitu kalau kita ngomong gitu ya. Dan sampai kalian ngambil subjek, anaknya itu bicaranya kita bicara A, jawabannya B gitu ya. Tidak nyambung gitu ya. Jangan ya. Oh dia mau kalau kalau syarat ketiga mau diwawancarai, ini agak beda juga ini ya. Karena kalau kalian buat betul gurunya pasti anak-anak itu mau itu. Apalagi kalau gurunya gagah ya pasti mau itu. Bagaimana pikiran? Kan gagah tuh. Karena Iya, Pak. kalau gurunya gagah itu anak-anaknya pasti mau itu diwawancara ya. Tapi mau diwawancara ya bukan mau yang lain ya. Oke, barangkali itu saja dulu yang kita bahas pada hari ini. Nanti kuliah berikut bisa kita tetapkan jadwal apakah hari Kamis juga atau hari lain bisa ya. Iya, Saya Pak. kepingin sih kita mempercepat proses pemberian materi supaya kalian juga dalam melaksanakan tugasnya juga bisa cepat selesai. Oke, gitu aja barangkali hari ini ya. Terima kasih semuanya. Mari kita buat beberapa kesimpulannya. Jadi penelitian kualitatif beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu menguji hipotesis ya, sementara kualitatif itu menghasilkan hipotesis ya. Tentu saja kalau di kuantitatif kita mengambil populasi dan sampel, kalau di kualitatif kita tidak mengenal sampel. Yang kita kenal adalah subjek penelitian, dan yang kita masukkan dengan subjek itu adalah di sini ada dua versi ya. Informasi yang menghubungkan kita kepada narasumber utama, dan yang kedua adalah informan dalam pengertian narasumber utama. Sementara objek penelitian itu adalah fokus masalah yang kita teliti ya. Dalam pengambilan subjek penelitian di sana tadi ada banyak cara yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah snowball ya. Ada aksiden, ada kota, ada yang snowball ya. Apapun metode yang digunakan dalam memilih subjek penelitian, catatannya adalah subjek dalam penelitian kualitatif itu tidak mesti banyak, bahkan bisa satu orang saja. Yang penting satu orang itu bisa memberi semua informasi yang jelas terhadap permasalahan yang kita teliti. Itu yang bisa kita simpulkan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Salah, banyak, kita akan Pak. ketemu kembali pada pertemuan berikut. Nanti kita sepakati jadwalnya ya. Apakah tetap hari Kamis atau ya. Oke. Terima kasih, Pak. Silakan mengerjakan tugas. Silakan mengerjakan tugasnya ya. Iya. Ini ya.
Cukup. Terima kasih semua. Kalian dulu ya. Mana tugasnya? Tadi dia mau kasih lihat, tapi sudah Mega. Nanti saya Oh kirim, Mega. nanti saya screenshot tadi. Oh iya iya iya, oke. Cepat Oke, sekali nah, kalau kita set, harus bilang. tiga Oke, pertemuan makasih kayaknya. banyak teman-teman, istirahat dulu deh. Oke, assalamualaikum. Bye, terima kasih Pak Karyanto, Kak Fikran, Kak Ramlin, Kak Dewi, bye-bye. Assalamualaikum.